Bang, bahas Jang Yun. Jang Yun adalah petarung dari era generasi 2. Jang Yun juga adalah salah satu dari foreman crew. Jang Yun memimpin sebuah kelompok yang bernama Hostel. Hostel dibuat sebagai tempat kurung buka keluarga kurung tutup untuk anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki keluarga. Alasan utama kenapa Ochun tidak bisa masuk ke hostel itu karena Ochun masih memiliki orang tua, sedangkan hostel sendiri diisi oleh anak-anak yatim piatu. Jang Yun juga adalah orang yang menciptakan sistem organisasi titik untuk foreman crew, dan Jang Yun juga adalah murid pertama Jonggun. Jonggun dulu sangat tertarik dengan Jang Yun. Favoritme Jonggun sebelum PHS adalah si Jang Yun. Alasan utama kenapa Jonggun sangat tertarik dengan Jang Yun itu karena Jang Yun adalah orang yang sangat cerdas dalam menghasilkan uang. Dia juga bisa menghasilkan banyak uang. Dan Jang Yun juga memiliki kemampuan paket komplit di foreman crew. Dia jenius, dia berbakat, dia kuat, dia mampu memimpin para anggotanya, dan dia juga memiliki tatapan yang sempurna. Karena hal itulah Jonggun sangat suka ke Jang Yun. Jang Yun memiliki masa lalu yang menyedihkan. Dia dihajar oleh ibu tirinya, ayah tirinya juga menghajarnya, dan dia dikucilkan oleh keluarganya. Setelah Jang Yun memutuskan untuk pergi dari keluarganya, dia bertemu dengan Lee Dokyu atau paman tukang kayu. Jang Yun dibesarkan sama Lee Dokyu. Lee Dokyu mengajari insting liar ke Jang Yun, dan Lee Dokyu juga mengajari cara bertahan hidup dan mencuri uang ke Jang Yun. Jang Yun bertarung dengan menggunakan insting liar miliknya. Di masa lalu, Jonggun memberikan Jang Yun senjata untuk mengekang insting liarnya. Karena pada waktu itu, insting liar Jang Yun masih belum sempurna. Namun sekarang sudah berubah. Sekarang senjata bukanlah alat pengekang bagi Jang Yun. Malahan senjata kurung buka baton kurung tutup membuat Jang Yun jauh lebih kuat dari Jang Yun tanpa senjata. Jang Yun juga memiliki battle IQ yang tinggi. Battle IQ Jang Yun itu selevel dengan Yohan, PHS, dan Kim Yung. Kalian bisa lihat saat Jang Yun bertarung melawan anggota Baeko, di situ Jang Yun menggunakan battle IQ miliknya untuk melawan mereka. Berkat latihan bersama Lee Dokyu, Jang Yun sudah bisa menyempurnakan insting liarnya, dan Jang Yun juga bisa mengkombinasikan insting liar, baton, dan teknik menjadi satu. Power scalingnya gini: Jang Yun insting liar plus baton lebih kuat dari Jang Yun baton, lebih kuat dari Jang Yun insting liar. Jang Yun memiliki speed dan reaction speed yang cepat. Speed Jang Yun itu selevel dengan Yohan sebelum Yohan punya infinity teknik. Dan Jang Yun juga mampu menahan invisible attack milik Shinwo. Ya walaupun setelahnya Jang Yun hampir kalah sih. Dari segi speed, gue masih belum nemu fit speed Jang Yun yang sangat superior. Dari segi endurance, Jang Yun memiliki endurance yang sangat kuat. Ketika di anak perusahaan pertama, Jang Yun terkena serangan Vasco Mode Runner Hack berkali-kali, dan Jang Yun masih bisa bertahan. Setelah bertarung melawan Vasco, Jang Yun langsung bertarung melawan Titan. Saat bertarung melawan Titan, Jang Yun menjatuhkan dirinya dan Titan ke lantai dasar. Dan Jang Yun bertarung melawan Titan 1 vs 1 dalam waktu yang sangat lama. Dan Jang Yun juga masih bisa bertahan, dan dirinya lanjut bertarung melawan Titan bersama foreman crew. Dulu Jang Yun ini sempat menjadi bahan bulian fandom Lookism. Jang Yun dibully karena plot armor miliknya. Bulian Jang Yun pada waktu itu udah over banget. Sampai-sampai ada orang yang ngehujat Jang Yun tanpa tahu konteks kenapa Jang Yun bisa dihujat. Yujin pernah bilang, jika di generasi 2 ada raja, maka Jang Yun adalah orang yang paling pantas mendapatkan sebutan itu. Pernyataan Yujin ini bukan omong kosong, karena memang Jang Yun sudah memenuhi syarat menjadi seorang raja, yaitu mempunyai wilayah kekuasaan. Pada waktu itu, Jang Yun memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Jang Yun menguasai Gangdong, Ansan, Suwon, Pyeongtaek, dan Seongnam. Dan Jang Yun juga mengalahkan 3 raja generasi 1. Makanya Jang Yun sangat cocok disebut sebagai raja generasi 2 pada waktu itu.
Yujin juga menyebut kalau Jang Hyun itu adalah Jonggun desa. Pernyataan Yujin ini bukan omong kosong. Ketika Jang Hyun bergabung dengan Ilhae, Jang Hyun bertarung dari daerah ke daerah. Jang Hyun melakukan pemaksaan dalam bisnis peminjaman miliknya. Kelakuan Jang Hyun pada waktu itu gak ada bedanya dengan kelakuan Jonggun. Jadi wajar aja kalau Jang Hyun disebut Jonggun versi desa. Sekarang Jang Hyun memiliki kehidupan yang layak. Dia mempunyai bisnis toko buah. Toko buah milik Jang Hyun banyak pembeli berkat bantuan An Yung Seong. Secara plot cerita, Jang Hyun sudah tidak memiliki alasan untuk bertarung lagi. Dan untuk levelnya sendiri, Jang Hyun berada di level High King level. Oke, cukup sekian dan terima kasih.